ketika seorang Ustadz Abdul Somad berkata ada jin kafir, ya, ada jin kafir di salib Yesus. Lalu Daniel Mananta ini kan malah mengendorse kan, oh ternyata benar saudara, bahwa di balik patung itu ada roh jahat, ada unclean spirit, dia bilang unclean spirit, dia bilang begitu kan. Nah, salahnya di mana saudara? Kalau Daniel Mananta bilang begitu, salah banget saudara. Pertama si Ustadz Abdul Somad ini sudah salah, dibenerin sama dia, ya, dengan shock empatinya dia kepada Abdul Somad, ya, inilah kemunafikan saudara. Mana dengan orang yang tidak pernah menyembah patung, yang ngaku-ngaku nggak pernah menyembah patung. Wah, rekornya paling banyak itu saudara. Ya kan? Rekornya apa dia? Bakar gereja, ya kan? Bakar vihara, ya kan? Bakar rumah ibadah orang yang tidak sealiran. Benar nggak? Ada nggak orang Buddha itu? Ya, itu makanya saya kasih patung Buddha ketawa terbahak-bahak itu ya. Ada nggak orang Buddha yang bakar-bakar masjid atau bakar-bakar gereja? Nggak ada, saudara. Ada nggak orang Hindu yang bakar-bakar gereja, bakar-bakar masjid? Nggak ada, saudara. Sekalipun di Bali mereka mayoritas. Nggak ada, saudara. Nutupin masjid orang Hindu Bali nggak ada, saudara. Ya. Nah, lucu kan? Lalu saya tanya sama Daniel Mananta, ya kan, yang dia nggak mungkin bisa jawab. Lalu setannya yang jadi setan ini orang yang nggak nyembah patung atau yang nyembah patung nih, yang mana yang setan nih? Tema kita malam ini, Daniel Mananta mendadak kadun. Luar biasa ya, wah ngeri saudara, makanya ini dunia medsos ya saudara ya, jangan sembarang ngoceh saudara. Sebentar, mana nih? Nah ini dia, ya. Sebagian ya orang-orang berkata Mananta, maaf ya, dimualaf, ada yang marah-marah ya, ada orang Islam bersorak-sorai karena Daniel Mananta kemudian menjadi berteman dan foto bareng makan duren, ya makan duren ya, bukan belah durian, benar ya, makan untung ya, bilangnya makan duren. Bukan belah durian sama-sama ya, tapi makan durian sama-sama. Nah, kemudian saudara, Daniel Mananta ini rajin mengikuti pengajian Ustadz Tonggos ini saudara. Dan kemudian akhirnya otaknya entah kenapa jadi terpengaruh ya, koslet gitu ya. Di otaknya jadi koslet. Sebentar, ini kok yang di YouTube ini, waduh, ini nggak bener ini. Dari kemarin nggak apa-apa ini. Sebentar. Yang di YouTube bagaimana? Yang di YouTube, tolong cek YouTube-nya. Mana nih? Waduh, nggak bener ini. Oke. Oh iya, pantesan pindah lokasi nih. Sudah bagus ya suaranya ya. Saya koneksinya salah tadi, kebalik-balik ya, karena kemarin sempat. Nah ini saudara ya, kita membahas kedekatan Daniel Mananta dengan Ustadz Tonggos ini saudara ya. Nah Daniel Mananta, Ustadz Tonggos, dan bahkan berempati katanya ya. Kasihan ya, kenapa Ustadz Tonggos ini dilarang masuk ke Singapura, katanya si Daniel Mananta ini ya.
Daniel Mananta ini nggak sadar ya saudara ya, bahwa nggak semua orang itu edan kayak di Indonesia saudara ya, mabuk agama. Orang Singapura itu kalau Anda menista, mungkin saya pun nggak boleh masuk Singapura saudara. Ya, mungkin saya pun nggak boleh masuk Singapura. Saya tahu diri saudara, lakukan itu memang gila sekali, saya tahu saudara. Tapi ini semua demi menyadarkan Anda orang di Indonesia. Jadi bukan Ustadz Tonggo saja yang tidak boleh masuk Singapura. Ya, nah itu lucunya begitu ya. Lucunya banyak orang seperti Gilbert ya berlomba-lomba untuk jilat pantat Islam, seakan-akan dia ini saya nih ya tokoh pemersatu. Nah, lucu ya, si Gilbert mana bisa sih bersatu dengan orang-orang Kristen, dengan pendeta-pendeta Kristen yang lain yang bukan GBI? Sulit saudara, ya kan? Tapi dia bisa bersatu dengan orang Islam. Kenapa saudara? Karena itulah kemunafikan. Lucu ya. Oh saya ini bisa bersatu dengan siapapun. Tapi Anda ngomong sama kakak beradik aja Anda nggak ngomongan. Itu munafik saudara. Ya banyak pendeta-pendeta nih ya. Wah saya ini saksi Yehova sesat. Yang bukan Trinitas sesat. Tapi saya nanya Muhammad sesat apa enggak? Nggak bisa jawab dia saudara. Ya kan? Itulah kemunafikan. Nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Itulah retorika saudara. Saya ulangi ya. Saya ulangi nih. Ini bagus ini. Saya ulangi ya. Banyak orang Kristen sok berbuat baik dengan orang dari agama lain. Sementara si orang Kristen ini sendiri nggak bisa berbuat baik sama sesama agamanya dia. Ya. Contohnya Gilbert. Gilbert bisa nggak duduk ya kan dengan apologet nggak bisa saudara, karena apologet nyerang dia saudara kan, apalagi sama saya udah jelas dibilangin anak iblis kan. Tapi dia bisa mesra-mesra dengan orang yang merusak bangsa Indonesia seperti Habib Rizik ya, sama Yusuf Mansur si penipu itu saudara ya. Tapi dia nggak akan bisa duduk manis dengan saya, takut dia sama saya. Lalu dia bilangnya dia yang memersatukan bangsa. Enggak saudara, itu munafikun saudara ya. Itu munafikun. Iya saudara. Banyak orang sok-sokan ngomongin saksi Yehova sesat, yang bukan Trinitas sesat, yang bukan Oneness sesat, ya Katolik sesat. Lalu ditanya Muhammad sesat apa enggak? Enggak berani jawab. Itu munafikun saudara. Ya kan? Padahal kenapa saksi Yehova dibilang sesat? Karena dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Muhammad bukan cuma nggak percaya Yesus adalah Allah loh, tapi Yesus bahkan tidak mati di salib kata Muhammad. Dan ya bahkan dikatakan bahwa kalian orang-orang Trinitas, orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah adalah orang kafir. Tapi Anda jilat-jilat, Anda pendeta-pendeta, Anda nggak ada satupun pendeta di Indonesia berani bilang Muhammad sesat. Cuman saya saudara yang berani bilang Muhammad sesat. Tidak ada satupun YouTubers yang berani ngomong bahwa Muhammad sesat saudara. Cuman saya yang berani ngomong Muhammad sesat. Ya kan? Anda pikir aja sendiri. Ya kan? Nah ini sama nih dengan Daniel Mananta ya. Dia ngomong, wah kasihannya Ustadz Somad nggak boleh masuk Singapura katanya dia ya dalam sebuah wawancara. Daniel Mananta tahu nggak? Belum tentu saya bisa masuk Singapura loh. Sama. Dan saya nggak mau ambil resiko itu saudara. Belum tentu saya bisa masuk Singapura. Karena Singapura itu negara yang sangat plural dan sangat rentan untuk seorang yang dianggap menista agama atau ya dianggap tidak toleran. Ketika seorang Ustadz Abdul Somad berkata ada jin kafir, ya ada jin kafir di salib Yesus. Lalu Daniel Mananta ini kan malah mengendorse kan, oh ternyata benar saudara, bahwa di balik patung itu ada roh jahat, ada unclean spirit, dia bilang unclean spirit, dia bilang begitu kan. Nah, salahnya di mana saudara? Kalau Daniel Mananta bilang begitu, salah banget saudara.
Pertama si Ustadz Abdul Somad ini sudah salah, dibenerin sama dia, ya, dengan shock empatinya dia kepada Abdul Somad, ya, inilah kemunafikan, saudara. Yang salah bilang salah. Kalau Anda mau belain Abdul Somad, berarti Anda tidak bersama dengan kami. Apakah Daniel sudah mualaf? Belum tentu, saudara. Tapi salahnya di mana dia ngomong bahwa di balik salib itu, apa di patung itu ada roh jahatnya, saudara? Salahnya di mana, saudara? Saya kasih tahu Anda ya. Semua penyembah atau dianggap menyembah patung yang ada di Indonesia, semua orang yang dianggap menyembah patung di Indonesia, tidak ada satupun yang pernah meledakkan rumah ibadahnya orang lain, atau membakar rumah ibadahnya orang lain, atau bertindak ya anarkis terhadap orang-orang yang tidak menyembah patung. Ya, apalagi di seluruh dunia, kita cita Indonesia yang paling edan, saudara, ya tentang toleransi ini. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah menyembah patung, yang ngaku-ngaku nggak pernah menyembah patung? Wah, rekornya paling banyak itu, saudara. Ya kan? Rekornya apa dia? Bakar gereja, ya kan? Bakar vihara, ya kan? Bakar rumah ibadah orang yang tidak sealiran. Benar nggak? Ada nggak orang Buddha itu? Ya, itu makanya saya kasih patung Buddha ketawa terbahak-bahak itu ya. Ada nggak orang Buddha yang bakar-bakar masjid atau bakar-bakar gereja? Nggak ada, saudara. Ada nggak orang Hindu yang bakar-bakar gereja, bakar-bakar masjid? Nggak ada, saudara. Sekalipun di Bali mereka mayoritas. Nggak ada, saudara. Nutupin masjid orang Hindu Bali nggak ada, saudara. Ya. Nah, lucu kan? Lalu saya tanya sama Daniel Mananta, ya kan, yang dia nggak mungkin bisa jawab. Lalu setannya yang jadi setan ini orang yang nggak nyembah patung atau yang nyembah patung nih, yang mana yang setan nih? Anda lihat ya orang-orang Katolik dianggap menyembah patung kan? Tapi saya nanya ya, ada nggak orang Kristen ya yang hatinya semulia Mother Teresa yang dianggap penyembah patung, saudara? Ada nggak orang Islam yang hatinya seperti bahkan Muhammad saja enggak, saudara? Tapi ada nggak pengikutnya Muhammad? Kalau Muhammad itu nggak usah rakan, saudara, itu memang saudara. Tapi ada nggak pengikutnya Muhammad yang seperti Mother Teresa? Tidak satupun, saudara. Tidak satupun, tidak sekuku hitamnya, bahkan sekalipun yang katanya nggak nyembah patung. Sementara yang nyembah patung yang katanya ada unclean spirit, katanya Daniel itu ya, justru malah banyak melakukan kebajikan. Setiap kali ada bencana-bencana alam di Indonesia, siapa yang hadir pertama kali? Para penyembah patung inilah yang hadir pertama kali, saudara. Orang-orang Katolik dan Yayasan Suci. Bingung lah, lalu heran ya, kalau unclean spiritnya aja berbuat begini, lalu sementara yang katanya nggak nyembah patung, malah bakar gereja, nutupin gereja. Daniel Mananta ini hidupnya di planet Namek sekali, saudara ya. Daniel Mananta hidupnya di planet Namek, dia nggak ngerti, saudara ya. Banyak gereja ditutupin, dia kagak ngerti, saudara. Iya kan? Lalu dia ambil ayat dari Yesaya 44 ya, tentang patung yang dia bikin sendiri lalu dianggap sebagai Allah. Apakah orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik atau orang Kristen yang ada patung itu berdoa di depan patung lalu berpikir bahwa patung itu adalah Allah? Enggak, saudara. Enggak. Nggak ada satupun orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik, atau orang siapapun yang bikin patung Yesus atau patung Buddha atau patung Siwa, patung Brahma, lalu dia berpikir bahwa itu adalah Siwa atau Brahma atau Yesus, atau mereka tahu itu patung.
Beda di dalam perjanjian lama, ya. Di dalam era perjanjian lama. Di dalam era perjanjian lama, konsep mindset orang, kalau dia bikin patung, dia pikir itulah Allah, beneran, saudara. Contohnya, waktu di kisah Exodus, ya, Musa bermeditasi, ya kan, 40 hari 40 malam, nggak turun-turun, lalu orang Israel memaksa Harun bikin patung. Dibikinnya patung, ya kan, lalu si Harun bilang, inilah Yehova Elohim, Yehova Eloheika, dia bilang begitu kan, ya kan, Yehova Eloheinu, bingung kan? Tapi di dalam perjanjian baru, nggak akan ada orang bilang, ini patung, ini Yesus nih, ini adalah Yesus, nggak ada, saudara. Ini adalah seni, karya seni. Dan orang-orang kagum, ada orang bisa memahat, ya, Yesus sedemikian rupa, sedemikian detail, semakin bagus patungnya, orang semakin suka. Atau Pak Sang Buddha, atau patung Kuan Kong, Kuan Im, dan sebagainya macam. Apakah mereka bilang patung itu Kuan Im? Yang disebut bukan. Itu adalah gimmick, saudara ya. Gimmick adalah sesuatu ya untuk mengingat. Tapi bukan gimmick itu adalah si barang itu sendiri. Tapi untuk mengingat, saudara. Di era zaman perjanjian baru, seluruh dunia ya tidak menganggap bahwa patung itu adalah Allah atau dewa. Tapi patung itu adalah representasi gimmick ya untuk mewakili cara berpikir mereka, untuk membuat mereka jadi fokus. Makanya ya saudara ya, banyak orang enggak, tapi kenapa kalau bukan patung terus dia sujud menyembah di depan patung itu? Lah sama kalau orang sholat nyembah apa saudara? Ya, kenapa? Ya alasannya karena dia berdoanya menghadap patung itu terus sujud menyembah. Berarti kan dia menyembah patung itu. Lah orang Islam kan juga sama saudara, sujud menyembah. Makanya dia menyembah ini kan, orang-orang Islam ini kan. Nangkap nggak sih Anda? Apa bedanya orang sujud menyembah di depan patung Yesus, patung Buddha, patung Kuan Im, ya atau patung Siwa, sama orang Islam yang sujud menyembah di depan, ya kan? Kan orang semua kalau lagi sholat kan pada ini kan, ada saf-safnya kan, setiap orang sujud kecuali yang paling depan. Bahkan yang paling depan saja sujud menyembah. Lalu di belakangnya imam sujud menyembah si para penyujud tadi kan, di belakang. Ngerti ya, saudara ya? Pinter, pakai otakmu, saudara. Apakah kalau dia sujud di depan itu berarti dia menyembah itu? Enggak. Mengapa orang Islam sujud menyembahnya harus menghadap ke Ka'bah? Bedanya apa, saudara? Apakah pasti buktinya orang Islam itu yang sudah jarang menyembah, orang Islam yang baik adalah orang Islam yang sudah jarang menyembah. Kalau orang Islam itu pasti dia sadis, saudara. Ya, nah ini lagi putus-putus ya. Ini saya nggak tahu kenapa nih putus-putus hari ini dari kemarin. Jadi saudara, kita sekarang balik saudara ya. Apakah patung itu disembah gara-gara orang itu sujud di depan patung itu? Bukan, dia lagi sujud menyembah Tuhannya. Patung itu sebagai gimmicknya saudara.
Bukan. Dua, saudara. Kalau Anda menganggap bahwa orang yang berdiri di sujud menyembah di depan patung itu adalah sedang menyembah patung, maka orang-orang Islam adalah penyembah. Ya, Paulus yang sangat cerdas, Nabi ke-26 dilawan. Gitu ya. Jadi, saudara, ya, perkataannya si Daniel Mananta bahwa di dalam patung ada roh jahat atau unclean spirit, itu adalah pernyataan yang bodoh, pernyataan kadrun itu, saudara. Kenapa para penyembah patung ini yang disebut penyembah patungnya si Daniel Mananta ini justru banyak berbuat kebaikan? Bahkan Daniel Mananta saja yang ngaku-ngaku nggak nyembah patung saja belum tentu lebih baik daripada orang-orang Buddha, orang-orang Hindu itu, saudara. Jauh. Lalu apakah di belakang patung Buddha ini ada unclean spiritnya? Yang ada otaknya si Daniel, yang unclean itu. Yang ada otaknya si Somat, yang unclean itu, yang kawin cerai. Ya, otaknya Daniel yang kejar apa? Lagi sepi, kejar orderan, saudara, cari sensasi. Kalau perlu jadi mualaf, tapi enggak ya, ternyata dia enggak jadi mualaf, saudara. Orang-orang Islam kecewa ya. Dia itu ya, lagi pansos, bener ya. Daniel lagi pansos, bener ya. Tapi apakah Daniel jadi mualaf? Ya belum, saudara. Kenapa? Rezekinya dari gereja kok, dia dari teman-teman gerejanya kok, ya kan. Tapi nanti kalau jadi Islam pasti kayak Deddy Corbuzier kan langsung meledak kan. Deddy Corbuzier kan dulu nggak laku, saudara, begitu jadi Islam kan langsung meledak. Nah, orang-orang yang artis-artis yang jadi Kristen langsung disingkirkan kan, biasa itu, saudara. Lalu yang unclean yang mana coba? Jahat kan? Orang dapat orderan karena anak agama, kan bangsat ini kan. Anda paham nggak sih, saudara? Iya kan? Ya udahlah. Para penyembah bokong ini memang susah ditebak. Para penyembah bokong ini memang maunya menang sendiri, saudara. Maklum ya, bokong disembah bingung ya, saudara. Saya juga ada bingung ya. Kenapa orang ini begitu mencintai bokong ya, saudara ya? Mencintai bokong dan mencintai itu ya, vagina selangkangan. Nah, saudara, lanjut ya, lanjut. Kalau Anda pikirkan lagi, ya, tapi kan di saya ditulis, iya, 1, ya. Perjanjian lama itu sudah dibatalkan, saudara. Jadi kalau Anda cerita tentang Yesaya, perjanjian lama adalah sebuah metafora. Mengapa? Karena 2, ya. Orang-orang di zaman perjanjian baru sudah berubah cara berpikirnya, antropologi, sosiologi, culture-nya itu sudah berubah. Mereka cukup rasional bahwa patung itu adalah patung, bukan dewa. Ya, balik lagi itu adalah gimmick. Makanya kemudian di tahun 300, ya, untuk bisa kontekstual, gereja menghadirkan patung-patung itu supaya orang-orang Yunani ini bisa dimenangkan. Menghalalkan segala cara dong? Enggak, kan sudah dibatalkan perjanjian lamanya. Dan mereka tidak menyembah patung loh. Balik lagi. Mereka tidak berkata bahwa patung itu adalah atau dewa. Beda di perjanjian, benar-benar dianggap dewa, Anda berani ganggu itu patung, Anda bisa dibunuh loh. Di perjanjian baru, enggak ada orang dibunuh gara-gara patung. Baik orang kafirnya pun nggak akan ribut, saudara, dengan masalah patung itu. Perjanjian lama, Anda berani ganggu patung Apollo, Anda bisa digorok, saudara.
Di perjanjian baru Anda berani ganggu patung dewa-dewanya, oh bisa bunuh-bunuhan. Di perjanjian lama bisa bunuh-bunuhan gara-gara patung. Perjanjian baru enggak, saudara. Mereka waras. Ya sudah, cuman patung bikin lagi. Coba bandingkan dengan Islam. Kamu ludahi masjidnya, kamu bawa anjing ke dalam, wah kekirannya bersilit-silit, saudara. Kenapa bersilit-silit? Maklum. Nangkep enggak, saudara? Beragama itu pakai otak. Journey, spiritual journey, katanya si Daniel Mananta. Gundulmu pengen spiritual journey. Ya kan? Kalau pengetahuanmu masih cetek, ya nggak usah ngomong Daniel. Daniel ini saya kenal ya, tahun 2004 ya, tahun 2004 saya masih sekuler. Saya pernah berbisnis dengan maminya Daniel Mananta ini dengan pengetahuan Alkitab yang benar. So, kalau Anda pikir ya, saya dengarkan interviewnya Daniel Mananta ini ya, mau tanya apa-apa, masuk kamar dulu berdoa, 10 menit keluar lagi jawab, Tuhan tadi berkata. Dalam hati, emang Tuhan nggak bisa bicara saat itu juga, mesti masuk kamar dulu 10 menit keluar lagi. Tuhannya kayak pesugihan, taruh di dalam kamar, saudara. Ya. Apa saudara yang saya tangkap dari sini? Nah itu tadi ya, ansos ya. Karena untuk menjadi mualaf, kalau saya dengarkan interview-interview selanjutnya ya, dia itu ingin pansos. Ya karena memang orderan lagi sepi semua, ya dia juga nggak lagi di Indonesian Idol, dia sudah lagi nggak di mana-mana, semua ya kan, semuanya pandemi, semua artis pada main YouTube. Nah dia caranya begitu, pansos akhirnya. Dan akhirnya malah salah ngomong, ya kan. Jadi apakah orang Katolik menyembah patung, saudara? Apakah patungnya Yesus ada jin kafirnya, ada roh jahatnya? Kalau roh jahatnya saja bisa kayak Romo Mother Teresa, saya gaduh-gaduh kepala, saudara. Sementara yang katanya nggak nyembah patung, kayak si Habib Rizik itu, dia bisa membakar orang Ahmadiyah, dibakar hidup-hidup sama masjidnya orang-orangnya. Lalu yang unclean yang mana coba? Ya kan? Andai kata gerejanya Daniel Mananta lah, dibanding dengan kita saja proyeknya udah kalah jauh, saudara. Ya, ada nggak pendeta gereja karismatik alirannya Daniel Mananta itu yang seperti Mother Teresa atau Paus Francis? Nggak ada, saudara. Tidak ada pendeta Pentakosta karismatik, bahkan pendeta Protestan di Indonesia yang katanya ngaku-ngaku nggak nyembah patung. Ini Esra Surya ikutan lagi ya, sama-sama cungulnya sama si Deking Gadas. Ya, bukan Deking Gadas ya, Deking Geragas. Si Deking Geragas sama si Esra Saru itu ya, sama saja, saudara. Ikut-ikutan. Ya. Jadi, saudara, bukan masalah itu ada jin atau enggak jin, saudara. Itu adalah penghayatan orang masing-masing. Yang penting aplikasinya di lapang, bagaimana kamu menghidupi imanmu, saudara. Bukan masalah patung atau dan yang lain-lainnya. Buat apa kamu nyembah patung kalau hidupmu nggak berarti? Buat apa juga kamu ngomong agama kalau kamu nggak berbuah yang baik buat sesama? Orang Islam itu buahnya apa buat sesama? Nggak ada. Dari sejak lahirnya Islam sampai dengan hari ini kerjanya cuma merusak aja. Coba Eropa baik-baik, begitu kemasukan orang Islam jadi nggak baik. Ya kan? Indonesia dulu baik-baik, Nusantara, begitu kemasukan Islam jadi nggak baik. Itu yang penting, saudara. Ya, Daniel mualaf kok pada marah? Enggak lah, Daniel mau mualaf saja, nggak ada yang marah ya. Orang dia juga belum tentu lahir baru kok. Pertanyaannya, apa buahnya Daniel Mananta ini? Apa buahnya? Jauh, saudara. Orang itu kan diketahui dari buahnya. Mau, ya. Oke, ini siapa Jeff, ini siapa nih Jeff ini. Jadi bukan masalah Daniel mualaf atau nggak mualaf, kita enggak urusannya, saudara ya. Saya nggak urusan dengan Daniel mau mualaf kayak enggak.
Tetapi statement dia yang berkata bahwa di bawah patung, karena yang namanya patung itu banyak patung Buddha, patungnya Siwa, patungnya Brahma, dan mereka itu semua orang baik-baik ya. Coba kenapa KTT G20 diadakannya di pulau penyembah patung? Kalau di Indonesia, kalau ditaruh di Jakarta, wah, bom bertaburan, demo di mana-mana, saudara. Ya kan? Makanya bikinnya selalu di internal. Karena pulau seribu dewa, ya kan? Nah, kenapa kalian si Daniel suka liburannya di Bali? Kenapa nggak mau liburannya di Padang? Kenapa kalau liburan nggak mau di Mekah si Daniel ini? Liburannya nggak mau ke Arab. Kalau pernah liburannya mau kemana pasti ke Bali, ya kan? Mungkin si Daniel suka sama roh najis unclean spirit itu, saudara. Itu yang saya bilang munafikun kadrun, bukan kadrun atau munafik, tapi kadrun dan munafikun. Mau dia mau mu'alaf mau enggak, memang gua pikirin. Urusan selamat sendiri-sendiri, saudara. Tetapi statement itu, ya, dia sebagai public figure, dia melakukan statement yang bodoh dan blunder. Ya, nah, ini Jeff siapa nih Jeff nih, udah angkat tangan nih Jeff nih. Murid baru nih Jeff nih, murid baru.